Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat tentunya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini ada teman-teman kita yang bertanya tentang penghasilan di YouTube ya, atau menjadi seorang kreator ya teman-teman ya. Nah mungkin kita beranggapan ya, baik itu saya awalnya atau mungkin teman-teman juga, ketika salah satu teman kita sudah menjadi konten kreator ya, baik itu di YouTube ataupun di TikTok mungkin ataupun di media sosial yang lainnya, kita beranggapan bahwasannya wah penghasilannya sudah besar ya teman-teman ya. Harapan saya sih pribadi memang begitu teman-teman ya. Dan mungkin harapan kita semua juga sama ya teman-teman ya. Harapannya ketika kita sudah menjadi, kalau misalnya itu di YouTube itu menjadi seorang YouTuber, tentunya untuk penghasilannya itu sudah lumayan teman-teman. Nah, ternyata di sini teman-teman ya, saya akan membagikan apakah iya ya, pendapatan seorang kreator itu langsung dapat puluhan juta mungkin, atau intinya banyak pendapatannya ya, atau tidak ya. Tentunya kita harus tahu dulu nih buat teman-teman yang kepingin mungkin menjadi seorang kreator di media sosial. Nah, langsung saja yuk simak videonya sampai selesai. Ini dia, saya akan ceritakan untuk penghasilannya ya teman-teman ya. Dan dari mana untuk mendapatkan penghasilan itu. Nah, pada kali ini saya akan berbagi mengenai informasi tentang penghasilan menjadi seorang kreator di YouTube ya teman-teman ya. Walaupun saya juga sekarang mencoba mengembangkan aktivitas kita, yaitu saya sudah mencoba di TikTok juga teman-teman ya, tetapi di TikTok ini belum mendapatkan penghasilan, masih merintis teman-temannya, masih saya mencoba untuk memenuhi persyaratan agar saya bisa juga mendapatkan penghasilan di TikTok. Dan yang belum follow ya teman-temannya dan pengen tahu TikTok saya itu di Putra Bungsu New ya teman-temannya. Nah, di sini kembali lagi ke YouTube teman-teman. Jadi kalau misalnya di YouTube ini teman-temannya, kita itu yang pertama tentunya membuat akun YouTube itu sendiri teman. Selanjutnya kita mengupload video ya teman-temannya. Nah, di sini tentunya kita harus memenuhi persyaratan dari YouTube itu sendiri teman-teman ya, supaya channel kita bisa dimonetisasi ya teman-teman ya. Nah, jadi persyaratannya itu ya, yang utama itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu kita harus mencapai 1000 subscriber, kemudian kita harus memenuhi 4000 jam tayang ya selama 1 tahun juga. Nah, setelah kita sudah memenuhi syarat, tentunya kita nanti mengajukan untuk channel kita agar bisa menjadi partner YouTube atau bisa dimonetisasi atau bisa diterima untuk menjadi partner YouTube. Nah, setelah kita diterima di situ ya, tentunya kita mulai dari awal lagi teman-teman ya. Jadi awal mula kita dari nol mengupload video sampai kita memenuhi syarat ya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tadi, itu kita belum mendapatkan penghasilan teman-teman ya. Nah, perlu diingat nih teman-teman ya, pengalaman saya ini ya. Nah, jadi setelah nanti memenuhi syarat, nah kita mulai lagi dari nol. Dari nolnya apa? Berarti kita mengupload video lagi ya. Dari situ kita nanti dihitung untuk awal mula mendapatkan penghasilan. Nah, bagaimana video-video yang sebelumnya? Apakah bisa mendapatkan penghasilan juga? Itu bisa tentunya teman-temannya. Nah, jadi untuk pendapatan di YouTube itu teman-temannya yang saya alami sampai sekarang ini, itu yang pertama itu dari iklan yang tampil di video kita teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sering ya nonton video di YouTube itu kan ada iklannya. Nah, disitulah kita mendapatkan penghasilannya teman-teman ya. Nah, selain itu dari mana lagi teman-teman? Itu ada lagi namanya nanti dari Super Tank ya. Kemudian ada lagi nanti dari berlangganan. Ada mungkin teman-teman lihat, atau di channel Putra Bungsu ini teman-teman lihat ya, ada bergabung. Nah, itu berlangganan teman-temannya. Jadi teman-teman harus membayar dulu, nah baru bisa bergabung teman-teman ya. Nah, jadi dari situ saya juga dapat penghasilan. Nah, jadi kelebihannya kalau menurut saya nih teman-teman ya, belum tahu juga kalau di media sosial yang lainnya karena saya lagi merintis juga, contohnya misalnya di TikTok, karena belum dapat penghasilan jadi saya belum bisa membandingkan nih apakah lebih mudah di YouTube ini ataupun di TikTok untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi kalau misalnya di YouTube nih teman-teman ya, itu penghasilannya yang utama itu pengalaman saya sampai sekarang ini, yang tanpa kita melakukan
modal lagi, misalkan tanpa kita jualan ya, tanpa kita promosi-promosikan yang lain ya. Intinya kita membuat video, terserah videonya teman-teman ya, mau itu tutorial seperti saya ini ya, channel Putra Bungsu, atau mungkin hiburan, baik itu ya mancing atau mungkin olahraga atau kegiatan sehari-hari, vlog atau yang lainnya, atau masak misalkan. Nah di situ ya, untuk penghasilan kita kalau di YouTube itu intinya kita fokus ya, membuat video, kita upload ke YouTube. Nah ketika kita sudah menjadi partner YouTube tadi, setelah monetisasi ya, itu penghasilan utama kita itu dari iklan teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah mikirin lagi harus jualan ini jualan itu ya baru mendapatkan penghasilan. Kalau di YouTube ini tidak teman-teman ya, kita mengupload video saja, nanti di situ baru hitungannya itu ada teman-teman ya. Itu dia hitungannya itu per 1000 penayangan, itu bagian kita berapa. Intinya bagi hasil di sini teman-teman ya. Ya kalau boleh dikatakan seperti jualan juga sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau video kita rame ditonton orang ya, penonton di YouTube itu, otomatis penghasilan kita lumayan juga dapat banyaknya ya. Kalau misalnya sepi penontonnya ya sepi juga pendapatannya. Sama juga dengan kita jual beli langsung ya. Kalau misalnya jual beli kita rame, otomatis keuntungan kita juga banyak. Kalau misalnya jual beli kita sedikit, ya keuntungan kita juga sedikit atau pendapatan kita juga sedikit. Nah, contohnya kalau di channel saya ya itu ada yang per 1000, memang per 1000 hitungannya ya, per 1000 kali ditonton itu atau 1000 view itu saya biasanya itu ada yang dapat 5000, ada yang dapat 8000 rupiah ya, itu per 1000 ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya puluhan ribu atau ratusan ribu di dalam sebuah video itu ditonton, berarti per 1000-nya 5000, teman-teman bisa membayangkan berapa kira-kira penghasilan per satu video ya teman-teman ya. Kalau misalnya videonya banyak, kalikan saja ya. Kalau misalkan saya umpamakan nih, saya rajin mengupload video ya, itu per video itu penghasilannya saya perkirakan 5000 atau 10.000 saja per video ya dalam satu bulan. Kemudian video saya sudah sekitar 500 video. Nah teman-teman kalikan aja 10.000 kali 500 video, itulah penghasilannya per bulan. Nah itu adalah contoh gambaran dari penghasilan di YouTube ya teman-teman ya. Nah untuk mencapai itu apakah mudah? Ya kalau menurut saya susah teman-teman ya, tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak semudah yang saya bayangkan ketika awal. Ketika saya nanti sudah memenuhi syarat, saya ajukan monetisasi, otomatis di situ saya sudah jadi YouTuber, kemudian otomatis saya mendapatkan penghasilan banyak teman-temannya. Harapan awal sih seperti itu teman-teman, tetapi kenyataannya tidak semudah itu teman-teman. Semuanya butuh proses, butuh perjuangan. Nah mungkin teman-teman yang ingin mencoba ya silahkan dicoba. Hitung-hitung ini usaha sampingan. Kalau saya sekarang menganggap ini menjadi content creator di sini adalah untuk usaha sampingan teman-teman ya, karena tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika sudah menjadi YouTuber itu penghasilan kita lumayan, penghasilan kita besar ya, gaji kita besar. Itu kalau menurut saya tidak, tapi di sini tergantung rezeki kita juga teman-teman ya. Mana tahu rezeki teman-teman di situ ada ya, begitu upload video langsung ramai, langsung viral ya. Nah perkirakan aja lah penghasilannya tadi ya. Nah itu, jadi kita juga bisa melihat datanya teman-teman ya. Untuk datanya adalah seperti ini teman-teman ya. Di sini saya akan coba lihatkan ya berapa pendapatan per 1000 penayangan di masing-masing video kita ya. Mungkin teman-teman juga yang ingin mengeceknya, ini khusus buat teman-teman yang sudah diterima menjadi partner YouTube ya, atau sudah monetisasi dan di videonya sudah muncul iklan teman-teman ya. Nah di sini yang pertama teman-teman nanti langsung saja ke analitik, boleh ke langsung daftar konten atau daftar video teman-teman juga boleh ya. Nah kalau saya biasanya saya lihat di analitik yang ini teman-teman ya. Nah kemudian di sini, nah tinggal kita pilih videonya teman-teman ya. Nah di sini saya coba lihatkan yang ini yang paling atas ya, review penghasilan YouTube Short. Ini coba saya lihat sudah ditontonnya berapa. Nah di sini penayangannya sudah 33.300 penonton ya teman-teman ya. Nah kita ke sini teman-teman ya, di bagian atas ini ada ringkasan, ada jangkauan, ada interaksi
Ya, pilih, geserkan saja. Nah, pilih bagian pendapatan yang ini teman-teman ya, pendapatan. Di bagian pendapatan ini teman-teman pilih ke bagian yang bawah di sini. Nah, di sini teman-teman ya, performa videonya itu estimasi pendapatannya di video saya itu sejak dipublikasikan itu saya sudah mendapatkan Rp297.000 teman-teman ya. Nah, jadi yang saya maksud di sini penayangannya ini teman-teman ya, untuk bagi hasil kita dengan YouTube itu pendapatan untuk setiap 1000 penayangan dalam kurung RPM itu saya mendapatkan Rp8.900 teman-teman ya, untuk video tadi ya, untuk video penghasilan YouTube Short teman-teman. Nah, itu dia tuh ya, yang ini 8.000 teman-teman ya, mendekati 9.000 tapi kurang sedikit. Nah, saya kembalikan lagi, kita coba lihat yang lain teman-teman. Ini udah kelewat nih. Oke, misalnya yang ini teman-teman ya, tutorial CapCut. Coba saya tengok berapa penghasilan per 1000-nya, pendapatan. Nah, di sini saya tengok bagian bawahnya. Ini pendapatan untuk setiap 1000 penayangan itu Rp5.400 teman-teman ya. Jadi setiap video itu beda-beda teman-teman ya. Nah, untuk pendapatannya. Nah, itu dia teman-teman gambaran estimasi pendapatan kita di YouTube untuk per 1000 penayangan atau 1000 kali ditonton teman-teman. Nah, itulah untuk video kali ini ya, sebagai informasi, sebagai motivasi ya, jika bermanfaat buat teman-teman ya bisa disebarkan ke teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.